berdebat dan pengetahuan, lenyapkan kebodohan. Bersama Maha Koas belajar jadi menyenangkan. Ilmu penuh warna, semangat membara. Belajar asyik penuh makna, siap hadapi dunia. Yo Maha Koas, never give up. To be the champion, we rise to the top. Ilmu dan semangat jadi kekuatan. Maha Koas raih kemenangan. Mereka pasti menuju mimpi, kita melaju. Guru terbaik siap menemani jalanmu. Tak ada yang sulit, semua jadi mudah. Buku terbuka, ilmu pun menyala. Biar Maha Koas, never give up. To be the champion, we rise to the top. Ilmu dan semangat jadi kekuatan. Maha Koas raih kemenangan. Langkah pasti menuju mimpi, kita melaju. Guru terbaik siap temani jalanmu. Tak ada yang sulit, semua jadi mudah. Buku pun terbuka, ilmu pun menyala. We are Maha Koas, never give up. To be the champion, we rise to the top. Ilmu dan semangat jadi kekuatan. Maha Koas raih kemenangan. Maha Koas, masa depan cerah. Belajar cerdas penuh semangat membara. Satu visi, satu misi, bersama kita bisa. To be the best, let's go, ayo kita juara. We are Maha Koas, never give up. To be the champion, we rise to the top. Ilmu dan semangat jadi kekuatan. Maha Koas raih kemenangan. We are Maha Koas, we reach the stars. Together we shine, we are the champions. Namanya Robert Einstein. Dia menemukan bahwa setiap arus listrik yang diberikan pada suatu rangkaian akan selalu terus jika sumber arus listrik yang lain dihapuskan. Atau dia berkesimpulan bahwa setiap jumlah arus listrik yang masuk ke suatu rangkaian pasti akan disalurkan keluar dari rangkaian tersebut dengan Maha Koas, we reach the stars. Together we shine, we are the champions. akan selalu sama. Ada dua hukum. Yang pertama adalah hukum arus listrik atau disebut sebagai hukum pertama Kirchhoff. Ini yang akan kita pelajari di SMP kelas 9 ya. Jumlah arus listrik yang masuk ke suatu percabangan akan sama dengan jumlah arus yang keluar dari percabangan tersebut. Nah, sedangkan hukum Kirchhoff yang kedua adalah mengatakan bahwa jumlah aljabar dari gaya gerak listrik dan jumlah penurunan tegangan We are Maha Koas, never give up. To be the champion, we rise to the top. Ilmu dan semangat jadi kekuatan. Maha Koas raih kemenangan. materi kelas kita hanya akan bahas hukum Kirchhoff yang Kemenangan. baik. Rumusan hukum Kirchhoff yang pertama itu adalah bahwa dia menyatakan bahwa jumlah arus masuk dalam satu rangkaian akan sama dengan jumlah semua arus keluar. Jadi kekuatan. Maha Kalau kita Koas raih kemenangan. Maha Koas masa I masuk kurang sigma I keluar sama dengan 0. Ya, jumlah arus yang masuk kalau dikurangin dengan jumlah arus yang keluar harus sama dengan 0. Atau sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Atau jumlah arus masuk sama dengan total jumlah arus keluar. Jadi kalau kita ada satu rangkaian yang kemudian rangkaian itu diberikan arus listrik, sumber arus listrik pertama, sumber arus listrik kedua, sumber arus listrik ketiga, maka ketika ini dijumlahkan sumber arus listrik pertama, kedua, dan ketiga akan sama dengan jumlah yang keluar dari rangkaian tersebut. Ya. Kalau satu yang keluar ya satu aja, tapi kalau dua yang keluar jumlah arus keluar dan satu dan jumlah arus keluar 2 itu sama dengan jumlah arus masuk 1 ditambah jumlah arus masuk 2 ditambah jumlah arus masuk 3 gitu ya. Begitu rumusannya. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Jika ini kita anggap sebagai satu titik percabangan ya,
di mana nanti sambungan listrik jaringan itu berpusat di satu titik ini untuk kita nanti maka kita sebut sebagai satu titik percabangan. Dan jika diberi arus masuk I1 menuju kepada titik percabangan tersebut, lihat garis panahnya, garis arah panahnya ini menuju kepada mendekat kepada titik percabangan, maka kita sebut arus masuk. Ya. Dan kemudian jika ada juga arus keluar I2, disebut arus keluar karena tanda panahnya mengarah menjauh dari titik percabangan, ya, menjauh. Maka kita sebut arus keluar. Maka jumlah arus keluar di sini itu sama dengan jumlah arus masuk I1. Maka bisa kita rumuskan I2 sama dengan I1 atau I1 sama dengan I2. Ya. Kemudian jika kita tambahkan satu arus percabangan lagi, satu tambah lagi sumber arus masuknya. Ini tadi sumber arus masuk yang pertama. Kemudian kita tambahkan sumber arus masuk yang kedua, ya, yang kita sebut dengan I3 masuk. Maka jumlah I2 bertambah, nilai I2 di sini akan naik menjadi sama dengan jumlah I1 ditambahkan jumlah I3. Maksudnya jadi seperti ini, ya. I2 sama dengan I1 tambah I3 atau I1 tambah I3 sama dengan I2. Begitu juga jika kita tambahkan satu arus lagi, arus masuk lagi, perhatikan ini tanda panahnya menuju kepada titik percabangan, menuju kepada titik percabangan, menuju kepada titik percabangan, maka disebut arus masuk, ya. Kita sebut sebagai I4, maka nilai I2 akan berubah lagi menjadi I1 tambah I2 tambah I3 ditambah I4. I2 sama dengan I1 ditambah I3 ditambah I4. I1 I2 yang keluar ini akan sama dengan jumlah I1 ditambah I2 ditambah I4. Semua arus masuk sama dengan arus keluar. Nah, kalau misalnya arus keluarnya nggak satu, oke, kita coba lihat contohnya. Ada arus keluar yang kedua, kita sebut sebagai I5. Arus keluar, kita lihat tanda panahnya adalah menjauh dari titik percabangan. Ya, maka jumlah I2 ditambah dengan I5 akan sama dengan jumlah I1 tambah I3 ditambah I4. Maka rumusnya menjadi I2 ditambah I5 sama dengan I1 ditambah I3 ditambah I4. Gitu, ya. Baik, perhatikan contoh berikut ini. Sini ada sebuah rangkaian, ya, di mana di situ dalam rangkaian itu ada I1, ada I2, ada I3, ada I4, ada I5 dengan nilai masing-masing. I1-nya 3 ampere, I2-nya 5 ampere, I3-nya 1 ampere, I4-nya sama dengan 2 ampere, dan I5 belum diketahui. Sekarang tugas kita menentukan nilai I5. Berapa nilai I5? Maka ingat, kita jumlahkan saja seluruh jumlah arus masuk sama dengan seluruh jumlah arus keluar. Maka langkah pertama adalah kita menentukan mana yang menjadi arus masuk dan mana arus keluar. Ya, kita kelompokkan dulu dari semua nih I1, I2, I3, I4, I5, mana yang arus masuk dan mana yang arus keluar. Kita perhatikan kayak mana caranya. Perhatikan tanda panahnya. Sini, ya. Kalau gini seperti ini, arusnya berjalan menuju kepada titik percabangan, maka disebut arus masuk. I1 arus masuk, I2 arus masuk juga karena tanda panahnya mengarah ke dalam. Tapi I3 adalah arus keluar karena tanda panahnya mengarah ke luar. I4 juga arus keluar, tanda panahnya mengarah keluar. I5 karena arah panahnya menuju ke dalam, maka disebut arus masuk juga. Maka bisa kita kelompokkan yang merupakan arus masuk adalah I1 dengan I2 dan I3 dan I5. I1, I2 dan I5, ya. Itu menjadi arus masuk. Maka kita bisa rumuskan, kita hitung langsung jumlah arus masuk itu sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I5 karena I1 nilainya 3 ampere, I2 5 ampere dan I5 tidak diketahui, maka kita masukkan 3 ditambah 5 tambah I5. Karena I5 belum diketahui nilainya, kita tulis saja I5. Maka kita jumlahkan 3 ditambah 5 sama dengan 8. Sementara I5 nggak bisa, berarti kita tulis saja I5, berarti sama dengan
jumlah arus masuk sama dengan 8 ditambah I5. Baik, sekarang kita tentukan arus keluarnya. Kita pastikan arus keluar adalah I3 dan I4. Ya, maka arus keluar sama dengan I3 ditambah I4. Karena I3 di sini nilainya 1 ampere dan I4 adalah 2 ampere, maka jumlah arus keluar adalah I3 ditambah I4 sama dengan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Ingat ya, arus masuk tadi 8 tambah I5. Kita lanjutkan ya untuk mengerjakannya. Kita ingat tadi masukkan rumusnya tadi sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Ya, sementara tadi kita sudah jumlahkan jumlah arus masuk atau sigma I masuk sama dengan 3 ditambah 5 ditambah I5. Berarti 8 tambah I5. Ya, sama dengan 8 ditambah I5. Kita tinggal masukkan nanti ya jumlah totalnya. Kita masukkan ke rumusnya, nilainya kita masukkan ke dalam rumus. Ya, 8 ditambah I5 sama dengan arus keluar adalah I1 ditambah I4 atau 1 ditambah 2 sama dengan 3. Ya. Kemudian bagaimana menyelesaikan ini? Kalau kita belajar di aljabar, maka persamaan ini akan bisa kita selesaikan ketika semua yang bersifat konstanta kita pindahkan, gabungkan menjadi konstanta, dan semua yang variabel kita satukan dengan variabel. Di sini hanya satu yang variabel dan konstantanya ada 2, yaitu 8 dan 3. Maka angka 8 kita pindahkan ke sebelah kanan. Ingat, kalau pindah ke kanan, menyeberangi sama dengan, berarti nilainya berubah. Kalau dia positif akan berubah menjadi negatif. Kalau dia negatif akan berubah menjadi positif. Baik. Berarti bisa kita rumuskan I5 sama dengan 8 dikurang 3 sama dengan 5 ampere. Ya, berarti kita bisa jawab I5 sama dengan 5. Kita lihat soal berikutnya. Di sini kita punya, perhatikan gambar berikut ini. Gambarnya adalah seperti ini. I1 nilainya 10 ampere, ada I2 tidak diketahui, ada I3 nilainya 7 ampere, dan ada I4 nilainya 2 ampere, dan ada I5 nilainya 9 ampere. Nah, perhatikan, kita mengelompokkan, berarti yang harus kita cari adalah I2. Tentukanlah nilai I2 pada rangkaian listrik tersebut. Maka nilai I2 itu kita bisa kelompokkan. Caranya kayak mana? Caranya kita kelompokkan dulu semua arus masuk. Arus masuk itu apa aja? Coba yang arah panahnya kemana? I1. Ya, kemudian I4 dan I5 ya. Sementara I2 dan I3 adalah jumlah arus keluar. Maka kita tinggal masukkan ke rumus. Ya. Di sini diketahui I1 sama dengan arus masuk 10 ampere, I2 arus keluar 7 ampere. Bukan I2, I3 arus keluar 7 ampere, I4 arus masuk 2 ampere, I5 arus masuk 9 ampere. Ditanya adalah I2. Ya. Jawab. Perhatikan, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Maka jumlah arus masuk adalah I1 arus masuk ya, arus masuk di sini I1 ditambah I4 ditambah I5. I1 tambah I4 tambah I5. Sementara arus keluarnya adalah I2 ditambah I3. Jadi I1 tambah I4 tambah I5 sama dengan I2 ditambah I3. Lanjut. Kita masukkan nilainya. I1 sama dengan 10, I2 sama dengan I4 sama dengan 2 ampere. Ya, I4 ini 2 ampere dan I5 sama dengan 9 ampere. Kemudian itu sama dengan I2 tambah I7. I2 tidak diketahui, I3 diketahui 7 ampere. Jadi I2 tambah 7. Jadi persamaannya jadi 10 tambah 2 tambah 9 sama dengan I2 ditambah 7. Ya. Kita lanjutkan, berarti ini sudah bisa kita selesaikan. Ya. Atau bisa 7-nya kita pindahkan ke kiri ya, menjadi tanda kurang. Nah ini 21. 10 tambah 2, 12 tambah 9, 21 sama dengan I2 tambah 7. Baru kita pindahkan 7-nya ke sebelah kiri, menjadi 21 dikurang 7 sama dengan I2, atau I2 sama dengan 21 dikurang 7. Maka kita dapatkan hasilnya I2 sama dengan 14
ampere. Terjawab ya? I2. Bersama Mahakami yuk kita melangkah, tebar pengetahuan, lenyapkan kebodohan. Bersama Mahakoas belajar jadi menyenangkan. Ilmu penuh warna, semangat membara, belajar asyik penuh mata, siap hadapi dunia. Yo Mahakoas, never give up, to be the champion, we rise to the top. Ilmu dan